Nah, menurut laporan polisi, pelecehan itu terjadi hampir setiap hari. Every single day. Dia sering mengatakan bahwa anak laki-laki itu seharusnya mencintainya lebih dari cintanya kepada ayahnya. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Gary Plautz sangat terkejut ketika dia menemukan kekejaman yang dilakukan terhadap putranya. Dia memutuskan bahwa dia harus menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jody Plautz berusia 11 tahun pada tahun 1983 dan tinggal bersama keluarganya di Baton, Louisiana. Orang tuanya ini, Gary dan June Plautz, memberikan kehidupan yang tenang bagi anak laki-laki yang selalu menikmati aktivitas fisik dia. Gary menyadari bahwa putranya ini sangat menyukai olahraga yang melibatkan pertarungan. Dan saat itulah ia memutuskan untuk mendaftarkan si anaknya ini, Jody, ke dalam karate. Gurunya yang bernama Jeff Dochet berusia 24 tahun pada saat itu dan juga memiliki sekolah pertarungan. Jeff Dochet ini tidak memiliki keluarga atau teman dekat dan dia selalu membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa dia berasal dari Texas dan hanya berada di Louisiana untuk waktu yang singkat. Meski begitu, ia sangat dicintai oleh murid-muridnya dan keluarga mereka. Jadi istilahnya first impression, guru ini terlihat baiklah. Guru ini sangat dekat dengan murid-muridnya sehingga ia bisa membawa mereka ke bioskop, ke kedai es krim, dan bahkan ke kompetisi di luar negeri. Nah, tampaknya nih, si gurunya ini, si Jeff, itu terlihat baik-baik saja dan selalu berkomitmen kepada pendidikan murid-muridnya. Orang tua Jody ini sangat senang dengan perkembangan putra mereka. Meskipun anak laki-lakinya itu dia pemalu dan tertutup. Orang tuanya itu sangat bersyukur sehingga beberapa kali mereka mengundang Jeff ke rumah untuk makan malam. Jadi terlihat baik-baik saja lah. Ketika Jody menjelang ulang tahunnya yang ke-11, Jeff mengungkapkan, gurunya ini mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sang guru kemudian melecehkan bocah itu selama 6 bulan. Terakhir tahun 1983. Diam-diam ternyata si Jeff ini pedofil. Nah, menurut laporan polisi, pelecehan itu terjadi hampir setiap hari. Every single day. Mungkin karena takut, malu, atau bersalah, Jody ini tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi pada dia ketika dia sendirian dan bersama si Jeff. Ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Jody yang berusia 11 tahun untuk menghadapi serangan cemburu gurunya. Dia sering mengatakan bahwa anak laki-laki itu seharusnya mencintainya lebih dari cintanya kepada ayahnya. Sakit. Karena dia bisa melakukan apa saja demi cinta mereka. Nah, pada tanggal 14 Februari tahun 1984, Jeff Dochet ini akan ditangkap karena menulis cek palsu dan juga kehilangan tempat gym karena tidak membayar sewa. Dia memutuskan untuk menculik Jody dan membawanya ke sebuah motel di Anaheim, California. Di motel itu, dia melakukan pelecehan seksual dan memperkaosnya. Nah, Jody ini lama banget nggak pulang ke rumahnya. Otomatis, si ayah Jody ini memutuskan untuk pergi ke gym untuk mencarinya dan menyadari bahwa pintunya itu terkunci, guys. Itu adalah hal yang biasa bagi anak laki-laki untuk bergaul dengan guru mereka. Jadi Gary mengira ini mereka akan segera kembali lah. Seiring waktu berjalan itu, kecemasan itu semakin bertambah. Gary dan June memutuskan untuk menelepon polisi. Selama 10 hari berikutnya, Jody ini terus-menerus dilecehkan. Pada tanggal 29 Februari tahun 1984, Jeff ini mengizinkan anak laki-laki itu untuk menelepon keluarganya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja lah. Dari telepon ini, keberadaan si penculik ini dapat dilacak, guys. Dan pada tanggal 1 Maret, polisi menggerebek motel tersebut dan menyelamatkan si Jody ini dan menangkap si Jeff Dochet. Dalam upaya untuk mempersulit pengenalan anak itu, Jeff mengecat rambut Jody dengan warna coklat gelap lah. Jadi dia menyamarkan identitas si Jody ini. Hingga saat itu keluarga Plautz ini percaya bahwa Jeff memiliki masalah emosional dan hanya menculik bocah itu untuk membesarkan sebagai anak lah. Baru setelah pemeriksaan forensik, kebenaran terungkap. Jody mengkonfirmasi pelecehan tersebut kepada orang tuanya, guys. Mengatakan bahwa semuanya itu tampak sangat jelas, tetapi dia terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Anak laki-laki itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejak awal dia tahu itu bahwa dia salah nih. Tetapi ini dia tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan dalam menghadapi hal seperti itu.
Dia menghadapi banyak ancaman lah. Apalagi dia itu masih berusia 11 tahun, jadi dia tidak tahu apa-apa guys. Gary Plauche ini panik mendengar pernyataan putranya dan mengungkapkan bahwa dia merasa dikhianati. Jeff Dowcett mengatakan bahwa dia juga pernah mengalami pelecehan seksual masa kecilnya. Dan Jody bukanlah anak pertama yang dilecehkannya. Jadi mungkin sudah banyak anak-anak yang dilecehkannya. Nah, pada tanggal 16 Maret tahun 1984, Dowcett dibawa kembali ke Louisiana untuk diadili. Dia tiba di bandara dan dibawa pergi dengan diborgol oleh petugas polisi. Sekitar pukul setengah 10 malam atau 21.30, di mana si bapaknya Jody ini telah menunggu si Jeff dengan pistol. Tidak jelas bagaimana Gary mengetahui waktu kedatangan Jeff secara tepat, tetapi dia memiliki kenalan yang bekerja di sana dan yang dapat memberinya informasi itu. Yang pasti Gary mengetahui penerbangan waktu kedatangan dan juga koridor yang akan dilalui penjahat tersebut. Kru berita WBRZ sedang menuju Jeff Dowcett dan menyiapkan kamera untuk merekam kedatangannya. Di depan tim berita terdapat beberapa telepon umum, di mana Gary Plauche menunggu sambil berbicara dengan sahabatnya di telepon. Dia menggunakan topi bisbol dan kacamata hitam agar tidak ada yang mengenalinya lah. Selama menelepon, pria itu bahkan berkata kepada temannya, "Saya siap untuk melakukan sesuatu." Dia mengatakan itu kepada temannya di telepon. Saat Jeff ini melewati Gary, dia mengeluarkan pistolnya dan menembaknya tepat di sisi kanan kepala Dowcett. Jadi istilahnya itu headshot lah. Headshot jarak dekat. Si Jeff ini jatuh ke tanah dengan darah dan luka di dekat telinga kanannya. Gary Plauche ini menutup telepon sebelum seorang petugas polisi dapat menghentikannya dan menjatuhkan pistolnya. Jeff Dowcett mengalami koma dan meninggal akibat luka tembak yang dideritanya keesokan harinya. Ya iyalah, itu dekat banget, ditembak jarak dekat, ya matilah pasti. Gary ditangkap dan dievaluasi oleh dokter yang menentukan bahwa dia adalah korban gangguan mental setelah mengetahui penganiayaan yang dilakukan terhadap putranya. Jadi si bapak Gary ini mungkin mentalnya itu kena. Jadi dia balas dendam dengan cara seperti itu. Nah, kemudian Gary ini dijatuhi hukuman 7 tahun, masa percobaan lah. Dengan pembebasan bersyarat selama 5 tahun 300 jam pelayanan masyarakat, yang dia selesaikan pada tahun 1989. Nah, pada usia 67 tahun, Gary Plauche ini memberikan sebuah wawancara di mana dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menyesal telah si Jeff itu. Pada bulan Agustus tahun 2019, buku yang berjudul Mengapa Gary Mengapa, atau dalam bahasa Inggris lah, nggak mungkin kan Gary nulis Mengapa Gary Mengapa. Mungkin dalam bahasa Inggris, judul bukunya itu adalah Why Gary Why. Nah, kisah Jody Plauche ini dirilis oleh Jody lah, melalui buku itu. Jody ini selaku anaknya itu sangat kesal dengan sikap ayahnya pada saat itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin Jeff mati, dan fakta bahwa dia berada di penjara sudah cukup lah. Tahun-tahun berlalu dan dia mulai hidup bersama keluarganya lagi. Ayah dan ibu Jody sangat berperan penting dalam proses pemulihan psikologinya. Gary Plauche ini menderita stroke pertamanya pada tahun 2011. Dia meninggal pada tahun 2014 di panti jompo setelah mengalami stroke-nya lagi 3 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-69. Oke, jadi sekian video kali ini. Jadi untuk para orang tua di sana, selalu protektiflah kepada anak-anak kalian. Karena kejahatan-kejahatan seperti ini kita tidak tahu. Banyak predator-predator anak kecil itu di luar sana, guys. Jadi tetap hati-hati ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan like agar supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan dibahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan assalamualaikum.